Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 12. Jadi di sini untuk pelajaran komputer akuntansi sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian minggu lalu. Dan di sini sudah saya kumpulkan jadi satu. Tidak semua yang bertanya ya. Jadi saya ingatkan sebelumnya karena bulan Februari insya Allah kita sudah mulai melaksanakan ujian kompetensi atau LSP dan saya lihat prosesnya kalian untuk mayop masih banyak yang lupa. Mungkin karena pelajaran online ini memang mayop sendiri terkendala tidak bisa dikerjakan di HP ya. Maka dari itu kemarin sempat kita mencoba namanya aplikasi Accurate Online. Kita sekarang kembali lagi ke mayop. Untuk mengatasi itu, saya mempersilahkan bertanya sebanyak-banyaknya apa yang kalian masih bingungkan dan apa yang masih belum paham tentang input transaksi di komputer akuntansi pakai aplikasi mayop ini. Oke, langsung saja di sini saya akan baca satu persatu soalnya dari kalian, lalu nanti akan saya jawab. Jika memang perlu dipraktekkan, juga akan saya praktekkan. Yang pertama di sini masih bingung yang di Mayop untuk transaksi apa masuk di modul apa. Kalau membuat data perusahaan, conversion moon bulannya dilihat dari mana. Terus kalau misalnya di persediaan ada retur pembelian atau penjualan, gimana cara pencatatannya di Mayop? Oke, pertama ini ya, saya jawab ini dulu, persediaan. Jadi, kalau di Mayop, kita tidak perlu melihat in-out barang tersebut itu, kita tidak perlu melihat. Karena sudah otomatis diatur oleh sistemnya. Jadi kita kalau ada retur, kita tinggal minus saja. Misalkan returnya retur penjualan, maka kita masuk ke modul namanya sale, enter sale. Di sana kalau kita menjual, kita tidak pakai minus. Misalnya menjual barang 10, maka barang yang kita jual ketik 10 yang di ship itu ya. Nah, sedangkan kalau retur itu nanti kita minus sebelumnya. Misalkan di minus returnya 2, maka di minus 2 di ship itu. Nah, setelah itu di record, maka di kartu persediaan yang disediakan oleh Mayop, otomatis sudah ter minus sendiri ya. Jadi sudah otomatis mengurang. Jadi nanti di aplikasi kalau kita pengen melihat kartu persediaannya itu ada di report ya. Nanti kita praktekkan coba. Oke, setelah itu kita ke sini. Conversion moon ya. Conversion moon bulannya dilihat dari mana? Conversion moon itu adalah bulan awal memulai transaksi. Transaksi yang awal kita input atau kita mulai transaksi memasukkan neraca saldo. Ada di sini. Lihatnya di soal. Bagian neraca saldo. Ya, ini trial balance. Jadi untuk conversion moon-nya sendiri kita lihat dari November. Lalu di tahunnya atau current financial year itu ini 2017. Oke, lanjut. Berikutnya di sini modul apa saja ya? Oke, selesai berarti pertanyaan ini. Modulnya. Nih, saya cari filenya dulu. Ini buahnya semua. Hmm, kita pakai ini aja. Oke, kita di sini ada beberapa modul ya yang disediakan ya.
Yang kita pakai hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modul untuk transaksi yang pertama ada di account, ini adalah jurnal umum, record journal entry. Kalau perusahaan dagang hanya digunakan untuk jurnal penyesuaian saja. Oke, selanjutnya banking. Di banking, di sini kita menemukan dua jurnal khusus, yaitu jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas. Jadi spend money ini digunakan untuk pengeluaran kas, baik itu kas besar atau kas bank dan kas kecil atau petty cash, itu ya. Lalu berikutnya receive money. Receive money ini adalah jurnal penerimaan kas, sama penerimaan kas dari cashing bank maupun petty cash. Perbedaannya apa? Kalau di sini ini ada sale, di sini ini juga ada jurnal penerimaan kas. Di purchase ini juga ada jurnal pengeluaran kas. Nah, perbedaannya apa? Kalau di banking, spend money dan receive money digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan saja. Sedangkan untuk penerimaan piutang dan pelunasan utang itu ada di sale dan purchase. Nah, jadi misalkan di sini kita membeli peralatan, maka kita keluar uang, kita pakai spend money. Tapi kalau kita melunasi utang, kita keluar uang, tapi kita tidak pakai spend money. Kita pakai yang purchase ini. Purchase, pay bill. Oke, itu bedanya. Sedangkan di receive money, kalau kita misalkan menjual kendaraan kita mendapatkan uang. Kita catatnya di sini. Terus kita menerima pembagian dividen, misalkan kita menanamkan modal ke PD lain, saham. Lalu kita menerima hasil labanya, yaitu berupa dividen. Kita catat di receive money. Tapi kalau kita melunasi piutang, menerima pelunasan piutang ya. Kalau kita menerima pelunasan piutang, itu jurnalnya ada di sini, hasil receive payment. Ini ya. Oke. Setelah itu di sini hasil ya, di sini ini ada dua jurnal. Tadi sudah saya sebutkan ini adalah jurnal penerimaan kas khusus penerimaan piutang, dan yang sini enter sale adalah jurnal penjualan. Lalu purchase, di purchase ini ada dua jurnal juga, jurnal pengeluaran kas khusus untuk pengeluaran pelunasan hutang, sedangkan di enter purchase ini adalah jurnal pembelian. Kalian sudah tahu jurnal pembelian itu apa, jurnal penjualan itu apa. Jurnal penjualan untuk transaksi penjualan kredit, jurnal pembelian untuk transaksi pembelian secara kredit. Hanya barang dagang saja, ya, enter sale dan enter purchase. Selain penjualan dan pembelian selain barang dagang, itu pakai di banking, spend money dan receive money. Oke, itu modul yang digunakan untuk transaksi. Selanjutnya, misalkan proses pemasukan jurnal penyesuaian terjadi salah tanggal atau tahun, itu berpengaruh pada apa? Yang jelas berpengaruh pada laporan keuangannya. Kalau salah tanggal atau salah tahun. Jadi misalkan gini, ini kita misal sudah memasukkan semua transaksi sampai penyesuaian ya. Lalu kita buat laporan keuangannya dengan cara klik report ini. Nah, setelah itu di report ini kita buat standar balance sheet misalnya di account ya. Standar balance sheet ini laporan neraca. Nah, transaksi kita 2020. Nah, di sini yang kita lihat 2017. Kalau kita display, misalkan akumulasi ya yang 2020. Di sini akumulasinya tidak akan muncul nominalnya. Tetap dengan neraca saldo yang sebelumnya. Itu ya. Oke. Itu. Terus kalau jurnal terbalik apa bisa diedit? Nah, misalkan tanggal tadi atau jumlahnya kebalik, dapat kreditnya, bisa diedit atau enggak? Bisa. Caranya, setiap tempat dari account, banking, sale, dan billing, purchase, payroll, inventory, sudah, card file nggak ada. Itu ada menu yang sama, yaitu ini, transaction journal. Ini digunakan untuk melihat jurnal-jurnal yang sudah ke record. Kita klik saja transaction journalnya, biar mempermudah kalian, buatlah 1 tahun. Jadi dari 1 Januari, tahun transaksinya berapa, misalkan ini anpanmannya 2017,
sampai akhir periode 31 Desember 2017. Nah, gini. Kalau kalian pengen tahu jurnal keseluruhannya, klik tab yang all ini. Di sini nanti akan muncul di sini jurnal-jurnalnya. Oke. Nah, setelah itu misalkan kalian salah tahun. Loh, sekarang kan 2021. Tadi nggak ganti tanggalnya. Maka ini silakan diganti 31 Desember 2021 sehingga di sini akan muncul semua transaksi selama 1, 2, 3, 4 tahun. Nanti di sini. Nah, kalau sudah ketemu, di sini biasanya ada tanda panah putih atau transaksinya langsung diklik 2 kali, tekan 2 kali, bisa diedit nanti. Kecuali dengan transaksi yang ada kaitannya dengan pelunasan piutang atau piutang paymentnya masih belum dibayar, itu ya. Itu harus dihapus cara rentetan ya. Misalkan kita kesalahan ketika melakukan pelunasan utang. Maka kita cari dulu kapan kita ngutangnya, itu tanggal berapa, itu dihapus dulu. Misalkan ada returnnya dihapus. Setelah returnnya dihapus, apa namanya, baru utangnya tadi bisa kita hapus. Jadi harus rentetan dari tanggal ketika kita utang, kalau ada retur ketika kita meretur, dan baru bisa menghapus pelunasan utangnya. Kalau tidak kayak gitu, nanti akan muncul notif, tidak akan bisa dihapus, itu ya. Berikutnya, rekonsiliasi fiskal. Fiskal itu pajak, sedangkan di sini, Mayop, pajaknya hanya pajak untuk penambahan nilai, nggak ada pajak PPh-nya. Jadi di sini nggak ada fitur untuk rekonsiliasi fiskal. Di sini yang ada rekonsiliasi bank. Nih ya, rekonsil account namanya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau sudah dimasukkan, kita pilih transaksi dulu di sini. Kalau nggak ada, kita nggak bisa lanjut. Kita pilih, baru kita klik rekonsil nanti. Tuh. Oke, selanjutnya cara melihat akun setelah terjadi pemasukan transaksi di neraca saldo. Jika salah, apa bisa diedit lagi? Sudah ya ini. Ini sudah saya jelaskan. Terus berikutnya, Waalaikumsalam. Terus untuk kesulitan saat pembuatan data bisnis baru, pada Mayop masih bingung pada saat setup persediaan. Lalu masih kesulitan pada saat transaksi masuk modul apa gitu. Dan juga gimana saat ada retur. Oke, yang ini sudah dijelaskan modul-modul. Sekarang kita ke kesulitan saat pembuatan data bisnis baru pada Mayop setup persediaan. Langkahnya setup persediaan itu seperti ini. Inventory ya modulnya. Inventory, item list. Di sini kita new. Nah, di sini kita buat dulu item numbernya. Misalkan di sini BDS 1 namanya Yo. Nah, setelah itu kita centang ini. I buy this item, I sell this item, I inventory this item. Nah, untuk centang pertama kita pilih dengan COGS atau HPP. Centang kedua kita pilih dengan sale of merchandise atau penjualan. Centang ketiga kita pilih dengan merchandise inventory. Nah, jadi yang pertama ini untuk transaksi pembelian, kedua untuk transaksi penjualan, yang ketiga ini untuk mencatat saldo persediaan. Setelah itu jangan lupa di sini jangan keluar dulu, jangan lupa kita mengisi yang ada di tab buying detail dan selling detail. Buying detail di sini kita perlu mengisi buying unit of measure-nya ini. Jadi alat ukurnya itu apa untuk barang tersebut? Kilogram kah, unit kah, pieces atau dan lain sebagainya. Itu ya. Misalkan di sini pakai unit. Nah, ini tidak perlu dirubah sama sekali. Lalu di sini tag kode Wenbox kita pilih. Kodenya adalah PPN untuk di Indonesia. Ini belum dirubah, maka kita pilih GSD. Selling detail juga demikian. Sama, yang diisi pengukurannya saja atau measure. Lalu tag kodenya juga kita isi. Good and service tag.
Nah, setelah ini sudah selesai, barulah kita klik OK kalau barangnya cuma satu. Kalau barangnya ada dua, maka klik New lagi. Nah, kalau kita New, ini sudah kecentang. Jadi kita tinggal ngisi ini saja. BTS 2 misalkan. Bentar. Namanya Love. Nah, ini sudah kecentang, jadi kita nggak usah milih lagi. Ini juga sudah keisi, ini juga sudah keisi. Jadi tinggal ngetik item number, name, oke, itu aja. Itu membuat kartunya. Setelah ini kita memasukkan saldonya. Kalau memasukkan saldonya, itu kita klik adjust inventory di sini ya. Nah, langsung ke adjust inventory, masukkan tanggalnya. Tanggalnya itu sesuai yang ada di transaksi sini. Ada di sini transaksi awal untuk persediaan. Nah, ini ada tanggalnya. Ini 30 November. Di persis masukkan sebesar seperti tanggal tersebut. 30 November 2017. Memonya adalah saldo awal persediaan barang dagang. Oke. Nah, di sini kita pilih item numbernya dengan cara klik di sini ya. Ini sebelum muncul BTS ya. Klik di sini lalu kita tekan tab satu kali aja, pilih barangnya. Setelah itu kita tab lagi. Nanti birunya ada di quantity. Quantity ini adalah jumlah barang yang tersedia di awal periode atau awal transaksi. Misalkan ada 10 dengan harga per unitnya berapa? Misalkan harga per unitnya 10.000. Nah, amountnya otomatis. Jadi keseluruhan ada 100.000. Akun di sini kita isikan dengan akun yang berhubungan dengan kartu persediaan, yaitu merchandise inventory. Oke, nih. Yang kedua juga seperti itu, sama ya. Kalau sudah, tinggal record aja. Oke, selesai gitu aja. Nah, terus di sini ada pertanyaan yang berhubungan dengan persediaan lainnya ya. Bentar. Nih, bedanya adjust inventory dan set item price. Jadi, adjust inventory itu untuk membuat isian neraca saldo awal untuk persediaannya kan opening balance yang ada di kartu persediaan. Sedangkan set item price ini untuk menentukan harga jual. Nah, kita ketika melakukan penjualan kan sudah ada sendiri di transaksi berapa nominal per unitnya. Jadi kita tidak menentukan di awal, maka ini kita tidak pakai. Jadi seperti itu. Lalu berikutnya memo debit itu masuk jurnal apa? Memo debit itu adalah bukti transaksi untuk retur pembelian. Jadi ini adalah transaksi retur. Kalau retur pembelian hubungannya dengan purchase, berarti masuknya di modul purchase, enter purchase. Seperti tadi ya, di minus. Jadi ini layoutnya kita ganti dulu menjadi item. Nah, setelah itu di sini nanti ini kita pilih dulu suppliernya siapa, termnya berapa, tag inklusif centang dihilangkan, isi nomor fakturnya tanggalnya berapa. Lalu di sini karena ini retur, billnya ini kita kasih minus di depannya. Depannya kuantitasnya misalnya yang di retur barangnya 2 maka min 2 seperti itu. Terus tab, pilih barangnya namanya apa, price-nya dimasukkan. Setelah itu pastikan di sini sudah dalam kurung semua, total amount-nya, baru kita record. Tuh. Oke, selanjutnya lagi. Jadi retur sama memo debit sudah kejawab ya. Masih ada lanjutannya sebenarnya. Jadi setelah itu selesai tadi, minus tadi ya, kita sudah record. Kita bisa klik register ini, atau bisa kita cancel. Setelah itu purchase register. Nah, setelah masuk di sini, kita klik retur and debit. Lalu app need to purchase ini diklik. Tapi kita harus pilih transaksi yang ada di sini dulu. Nanti akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, nanti seperti ini.
total liability-nya ini sama finance charge ya, finance charge dan out of balance-nya harus 0. Lalu kita record, sudah gitu aja. Itu untuk retur. Berikutnya, data persediaan diajusin sudah masukkan harga apa yang di set item price dibuat mengganti saat penjualan. Gitu apa gimana? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, adjust inventory itu untuk persediaan awal, set item price itu untuk penentuan harga jual di awal. Kita tidak menentukan harga jual karena setiap penjualan berbeda-beda harganya kadang. Berikutnya, bingung transaksi retur pembelian dan penjualan. Sudah pembelian tadi, penjualan sama persis, cuman ada di sale. Sini, sale, enter sale dulu, layout diganti, sama kayak tadi, shift-nya di minus, record, register, retur and credit, pilih transaksi, apply to sale. Jadi caranya sama. Lanjut, transaksi berikutnya, yang pajak-pajak itu bingung. Pajak. Membuat kode pajak ada di sini. List, nih ya, di tab list, tag kode. Kode pajaknya yang kita pakai hanya GST dan NT. Itu yang dicari. Ini yang lainnya tidak dipakai. Boleh dihapus atau boleh dibiarkan. Kalau dihapus, jangan sampai kebuka. Jadi diklik satu kali aja, klik kanan, delete tag kode. Klik kanan, delete tag kode. Pilih lagi, klik kanan, delete tag kode. Jadi kayak gitu. Sampai tersedia NT dan GST. Oke, yang GST ini kita buka, klik 2 kali. Diganti namanya PPN, pajaknya di Indonesia PPN. Oke, kalau muncul notif, deskripsinya dipanjangkan. Kepanjangan dari PPN, pajak pertambahan nilai. Rate-nya 10%. Di sini, link account for tag collect, ini untuk mengoleksi pajak atau penjualan ya collect ini. Kita pilih PPN outcome. Sedangkan di sini, untuk tag paid atau pembayaran pajak, kita pakai PPN income. Untuk pembelian ya ini. Setelah itu sudah, gitu aja oke. Terus, selanjutnya. Bedanya Mayo versi 18 dan versi 19. Tidak ada. Bedanya hanya tampilan. Ini modul-modulnya, gambarnya. Cuman beda tampilan aja. Sama logo ini. Saya masih bingung saat memasukkan transaksinya. Tadi sudah saya jelaskan modul-modulnya. Bingung menentukan transaksi itu masuk banking, purchase, atau sale. Sudah saya jelaskan. Saya mau bertanya, kalau terjadi kesalahan memasukkan transaksi yang sudah direcord, cara menghapusnya adalah mengeditnya bagaimana. Sudah saya jelaskan tadi. Perlu dibuatkan backup file. Backup file ini digunakan untuk menjaga file asli kita. Misalkan file asli kita ini hilang. Kalau kita backup, setelah kita melakukan transaksi, kita punya 2 file ganda. Misalkan ya, kita backup ya. File, backup. Ini kita pilih backup all data, semuanya yang kita backup. Terus di sini kita cek apakah ada data yang error, file yang error. Lalu kita klik continue. Oke, itu tadi ada permasalahan untuk mayopnya kurang support mungkin sama Windows-nya ini. Kita fix tadi sudah. Sekarang kita backup di sini. Nanti akan otomatis kebentuk file folder ya, folder namanya backup. Nih, nanti kita buktikan. Sini file name-nya kita kasih nama sesuai dengan PD-nya tadi. Baru kita save. Lalu berikutnya
kita cek sekarang di sini data new volume E. Nah, ini adalah file aslinya. File aslinya itu dua bentuk ini, PTN Taman MIO dan POC. Nah, sedangkan file yang tadi backup itu terbentuk dalam satu folder. Jadi misalkan ini hilang, karena kita sudah backup, kita punya file backup ini. Tinggal kita buka backupnya. Nah, kita cari ini PTN Taman. Bedanya apa? Di sini bentuknya WinRAR. Untuk menjadikan MIO, maka kita keluarkan dari WinRAR ini. Caranya klik kanan, extract namanya, extract here. Oke, ini data kita, MIO dan POC. Dan disertai dengan grafik yang ada di Mayop, dan ini data-data lainnya pada Mayop. Selanjutnya, backup sudah. Bagaimana cara mempercepat pengetikan suatu pemasukan dalam pembuatan akun baru agar tidak membuang-buang waktu? Caranya begini, kalau pengen tidak membuang-buang waktu ketika membuat akun, kan buatnya di sini, count list. Nah, kalau misalkan kalian tidak ingin merubah akun-akun yang ada di sini, awalnya kan ada gini-gini, biar enak. Ini salah ini ya, tadi harusnya saya pilih kedua. Saya ulangi dulu. Nah, ini kedua harusnya. Nah, caranya kalau pengen tidak membuang-buang waktu ketika membuat akun, itu gini. Perhatikan akun centang-centang ini ya. Ini nanti ada hubungannya sama transaksi-transaksi. Ini linked account. Nanti ini harus kita rubah di setup linked account-nya ya. Oke, langsung saja. Kalau ingin tidak membuang-buang waktu, kita tidak perlu mengedit semua akun yang ada di sini. Hanya satu yang harus diedit. Ini aja. Lihat nih, ganti nomor nanti. Wis, yang lain kita buat semua, wis. Jadi gini caranya. New, nggak usah keluar wis di sini. Buat header dulu, selesaikan. Header nomor 1, biasanya 1000. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Set lancar 2000. Aset tetap. Ini lagi kita ganti liability 1000. Utang lancar. Ini lagi 2000. Utang jangka panjang. Lalu kita new lagi. Sudah ya, nggak ada. Maka kita ganti detail. Kita ganti dari yang memiliki tipe bank. 1100 biasanya. Cash in bank. New lagi. Terus ganti sampai di order expense selesai, baru di OK, baru dicek di satu-satu. Aset lengkap nggak? Liability lengkap nggak? Equity lengkap nggak? Income lengkap nggak? Sampai di order expense. Selesai, close. Gitu cara cepatnya. Kalau misalkan transaksi apa saja yang dimasukkan modul apa saja, kalau itu soalnya masih bingung. Kadang-kadang. Ini sudah. Jika lupa tidak backup, tidak apa-apa. Karena ini aplikasi Mayop otomatis menyimpan apa yang kalian kerjakan terakhir.
Cuman ketika file aslinya hilang, maka tidak bisa dikerjakan lagi. Cuman itu bedanya ya. Lalu bagaimana prosedur cara membackup? Tadi sudah backup ya. Dan restore file. Restore file itu untuk membuka file yang sudah di backup tadi ya. Prosedurnya. File, restore. Nah, di sini kita cari. Dia mintanya yang zip. Nih ya. Ini yang kita klik. Yang tadi sudah di backup. Open. Nah, di sini kita disuruh nge-save lagi di dalam folder backup tadi. Itu ya tujuannya restore. Membuka file yang sudah di backup, lalu otomatis nanti akan menyimpan lagi atau mengembalikan data yang pernah kita buat. Jadi kayak gitu. Jika file sudah di backup, kalau ada pembaruan atau edit di file asli, apa yang harus di backup lagi? Nggak perlu di backup lagi, kita tinggal restore tadi ya, di restore, di save lagi, restore, di save lagi, gitu caranya. Oke, berikutnya dalam perusahaan manufaktur terdapat 3 item barang, bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi. Jika menggunakan mayop, ada 5 tahapan untuk menginput 5 item barang tersebut. Yaitu, ini saya jawab terakhir aja nanti ya. Khusus mayop manufaktur nanti saya buatkan sendiri ya. Bagaimana penginputannya, saya punya soal keripik nangka itu nanti buat minggu depan akan saya jelaskan ya. Tolong diingatkan. Ini khusus yang manufaktur. Berikutnya, tinggal ini ya. Waalaikumsalam, aku tanya di mana urutan tahap dalam mengisi data perusahaan awal mulai dari membuat akun sampai bukti transaksi. Cara mengisi termin. Kalau ini sudah ada videonya kemarin, katanya Sofatul ada ya ini ya Sofatul yang belakang tidak ada suaranya, nanti saya benarkan ya. Terus yang ini cara mengisi termin itu gimana, terus apa saja yang dicentang dan tidak dicentang, terus mengapa kita membuat termin. Oke, saya jelaskan ini termin. Kita pakai yang tadi ya. Oke, tadi sudah membuat akun, sudah membuat kode pajak, lalu kita termin. Termin caranya di sini, setup, lingkar account, seal account. Di seal account ini dari atas ya, asset account for tracking receivable untuk mengumpulkan pelunasan piutang. Ini kita menggunakan receivable juga, yaitu account receivable. Nih. Lalu bank account for customer receipt, akun yang digunakan untuk menerima uangnya dari pelunasan piutang itu adalah cashing bank. Centang pertama di sini adalah I charge freak on sale. Freak ini adalah biaya angkut, maka kita cari akun yang bunyinya freak. Ada di income account. Income account ini adalah akun nomor 4. Biasanya kalau kalian buka ini, nanti akan diarahkan ke nomor 4. Ini freaknya. Setelah itu yang ke sini, I take deposit collect from customer untuk pembayaran DP. DP ini kita anggap utang, maka kita cari akun yang ada di liability account, yaitu account payable namanya. Berikutnya, I give discount for early payment. Di sini untuk kita memberikan diskon penjualan, maka kita cari di expense or cost of sale. Biasanya adanya di nomor 4, nih, sale discount. Kalau muncul notif, oke aja. Lalu centang keempat, di sini I assess charge for late payment. Income account for late charge, ini kita isi dengan late fee. Ya, late fee-nya late fee collect. Nah, sebelum kita kita perlu nyeting namanya termin. Ketik term. Di sini ada macam-macam. Yang kita pakai cuma 2 ya. COD untuk tunai dan in a given of day untuk kredit. Untuk termin, maka kan kredit. Atau kalau ada termin, maka kita klik in a given of day. Diskon day. Kita lihatnya dari mana? Dari kebijakan akuntansi. Jadi, setiap melakukan transaksi harus apal kebijakan akuntansi. Nggak apal ya dibalik lagi soalnya ke depan. Itu penjualan ya. Nih, 110
N30, berarti diskonnya selama 10 hari, balance today-nya 30 hari, diskonnya 1%, 110, monthly charge-nya 1%. Ada di sini. Terlambatan ya monthly charge ini. Nih, piutang denda 1%. Sini tag kodenya PPN. Lalu untuk freak tag kode untuk beban angkut tidak dikenakan PPN NT, maka kita ganti NT. Lalu centang use customer tag kode. Oke. Itu oke lagi. Selesai. Untuk yang linked account purchase dari atas ini conveyable untuk utang, yang ini untuk pembayaran utang, cash in bank. Ini untuk pelunasan utang juga sama seperti ini ya. Kita pilih sama conveyable. Oke, yang ini I pay freak on purchase. Freak ini adalah beban angkut. Kita cari freak paid ini. Berikutnya ini I track deposit. Ini kita tidak usah centang. Kalau kita centang, kita isi dengan aset account namanya deposit paid. Karena di sini nggak ada, kita nggak usah centang. Terus di sini I take discount for early payment, expand or contra account. Di sini kita cari akun yang berhubungan dengan diskon. Diskon penjualan ya, purchase. Nih, purchase diskon. Centang yang berikutnya, sini I pay charge for late payment. Ini diisi dengan keterlambatan atau late di expand account. Kalau nggak ada expand account ya ini COGS. Namanya late fee paid atau late fee expand. Nih ya, fee expand. Oke, term jangan lupa ganti ini given of day seperti tadi persis. Cuman di sini nggak ada kolom untuk keterlambatan. Maka intinya kita kalau membayar utang dituntut untuk tidak terlambat. Termin pembayarannya 210 N50. Maka kita masukkan diskon D10. Balance today-nya 50. Diskonnya 2%. PPN, ND sama persis. Centang. Intinya mayop itu nggak boleh diapa ya. Harus dilihat ini. Diartikan sendiri. Diingat ya, diartikan. Kalau kalian ngapalkan saja, bisa jadi ini bukan ND loh. Ini juga bisa jadi bukan PPN. Misalkan kita pakai pajak luar negeri. Kan pajak luar negeri bukan PPN. Nah itu perbedaannya. Jadi kita harus hafalkan ininya. Tag kode ini diisi apa, klik tag kode diisi apa. Bukan menghafalkan isinya pasti ini. Enggak seperti itu yang dihafalkannya. Lalu oke. Oke, itu untuk lingkar dan termin ya. Sudah. Transaksi penjualan pembelian sama retur-returnya sudah saya jelaskan tadi. Mau tanya, Waalaikumsalam. Mau tanya cara menghapus kode pajak yang tidak terpakai sama dengan menghapus akun transaksi. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, terima kasih juga. Sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat, sudah saya jawab. Mungkin masih, kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan bertanya lagi. Saya masih punya utang ke kalian untuk menjelaskan keripik nangka atau PPDB tadi saya ngomongnya. Itu nanti pakai menggunakan aplikasi Mayop ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semangat. Waktu kalian kurang 1 bulan untuk LSP atau kompetensi dan kurang 2 bulan untuk ujian sekolah USBBK. Tetap semangat, jaga kesehatan, semoga lancar dan bisa melewati semua ujian-ujian yang akan datang. Lulus nanti akan mendapatkan pekerjaan dan kuliah di perguruan tinggi yang diinginkan serta pekerjaan yang diinginkan. Amin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.